Baik, shalom pemirsa CB Indonesia. Kita bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Jadi, di sini buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana dikatakan bahwa bacalah Alkitab setiap hari dan selidikilah tulisan suci untuk mendapatkan petunjuk dari Yesus, karena Dia memberitahu kita bagaimana kita harus hidup setiap hari. Dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadirat yang kekal. Jadi, buku ini memberitahukan kita bahwa kita harus membaca Alkitab setiap hari. Kita harus selidiki tulisan suci itu, karena di sana akan kita dapatkan satu petunjuk dari Yesus bahwa kehidupan kita ini bagaimana ke depannya kita harus hidup setiap hari. Jadi dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita sendiri dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Dia datang untuk menjemput kita, maka kita harus menunggu dengan tangan terbuka dan melakukan sesuatu yang diperintahkan, sehingga pada saat Dia datang kita sudah bersiap untuk masuk ke hadiratnya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 390 dengan judul Semua akan beribadah pada hari Sabat. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama, tapi sebelumnya mungkin boleh mengundang saudara-saudara yang di samping, kiri dan kanan untuk kembali lagi berkumpul untuk mendengarkan pembahasan kita kali ini. Ayat inti terambil dalam Yesaya 66 ayat 23 yang berbunyi, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara-saudara, sepenggambaran kita masih tetap di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan kegiatan dunia. Tetapi segera juru selamat kita akan datang untuk membawa kelepasan dan kelegaan. Marilah kita memandang dengan iman pada kebahagiaan yang akan datang itu, sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Tuhan. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar pintu-pintu Firdaus kepada semua orang yang percaya padanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia, kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal dipusatkan. Dan di hadiratnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan itu akan tampak tidak ada artinya. Perkara-perkara yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa kita semua akan beribadah pada hari Sabat. Jadi mau bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia atau seluruh umat tebusan akan datang untuk sujud menyembah di hadapannya. Itulah kata firman Tuhan. Jadi kita ingat di sini bahwa kita sekarang semua sedang dihakimi masing-masing. Apakah kita akan masuk ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan, dan pada saat kita ditebus, maka kita akan menjadi orang yang selalu datang untuk sujud menyembah di hadapannya. Jadi sekarang ini pelajaran kita memberikan kita satu pemahaman lagi. Dikatakan bahwa saudara-saudara sepenggambaran, kita masih hidup di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan kegiatan-kegiatan dunia, atau kita masih hidup di bayang-bayang oleh dosa dan juga dibayang-bayangi oleh semua yang dunia ingin untuk menentang akan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita akan terus dibayang-bayangi. Tetapi kita ingat bahwa segera juru selamat kita akan datang membawa kita kepada kelepasan dan kelegaan. Jadi kita ingat di sini bahwa kita merasa kita sedang dihalang-halangi, tetapi pada saat ini kita ingat bahwa
Juru Selamat akan segera datang dan membawa kita satu hal kelepasan dan membuat kita untuk menjadi lega untuk keluar dari bayang-bayang dunia itu. Jadi pada saat kita merasa bahwa Juru Selamat akan datang memberikan kita kelepasan dan kelegaan, maka kita harus sekarang ini datang memandang dengan iman dan kebahagiaan yang akan datang sebagaimana digambarkan oleh tangan Tuhan. Jadi kita harus sepenuh hati kita, iman yang kita miliki, kita harus pandang kepada Tuhan untuk kita ketahui sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Tuhan itu. Jadi pada saat kita ketahui, maka kita akan merasa bersyukur karena Tuhan masih datang untuk memberikan kita kelepasan dan kelegaan untuk kita tinggal bersama dengan Dia. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar pintu Firdaus kepada semua orang percaya padanya. Jadi Tuhan mati karena dosa-dosa dunia atau dosa-dosa kita sendiri yang membuat dirinya mati. Tetapi pada saat dia mati, dia kembali untuk datang membuka lebar akan pintu-pintu Firdaus itu, supaya semua orang yang percaya kepadanya boleh datang dan masuk ke sana. Kita ingat bahwa pada saat pintu terbuka lebar, maka siapapun boleh datang dan masuk. Tetapi kalau pintu itu ditutup, mau kita ketuk juga tidak bisa masuk. Karena kita ketahui di sini pintu yang tertutup dan tidak memiliki kepentingan, maka kita tidak akan bisa dimasukkan oleh orang yang memiliki rumah itu. Tetapi pada saat pintu itu dibuka, maka kita akan mendapatkan kebebasan untuk masuk ke sana. Tidak ada larangan sehingga kita masuk dengan bebas. Tetapi pada saat Tuhan membuka-buka pintu Firdaus itu, berarti kita harus masuk ke sana dengan cara kita sudah sempurna, atau kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi noda dan dosa yang ada dalam hati kita. Keegoisan, iri hati dan kecongkakan tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tetapi semuanya sudah kita tinggalkan dan kita mau hidup seperti Yesus sendiri. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Jadi pada saat pintu itu dibuka, orang yang percaya datang, maka peperangan itu pun akan segera berakhir dan kemenangan akan segera diraih oleh Tuhan dan umat-umat percaya atau umat-umat kudus yang sudah ditebus. Segera kita akan melihat Dia, kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal dipusatkan. Jadi pada saat ini mungkin kita tidak bertemu dengan Dia, tetapi kita selalu memiliki pengharapan dari Dia. Kembali lagi kita diingatkan bahwa pada saat kita akan melihat Dia, kita akan pandang kepada Dia, maka harapan itu akan datang. Dan pada saat kita melihat Dia, maka kita sudah percaya bahwa pengharapan itu telah dipusatkan di kehidupan kita kekal, yaitu kita harus hidup bersama dengan Dia. Dan di hadiratnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Jadi pada saat peperangan itu berakhir, kemenangan sudah diraih oleh Tuhan dan orang-orang kudus, maka kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kita selama ini tampaknya tidak ada artinya, tetapi semuanya sudah musnah atau sudah kita lewati, sudah kita lalui, sehingga mungkin itu adalah ujian kita, sehingga pada saat kita lewat kita sudah merasa lega, kita tidak kembali lagi ke tempat itu pada saat kita sudah diselamatkan. Perkara-perkara yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sangat menarik ya, dimana mungkin sekarang kita tidak bisa untuk melawan akan perkara-perkara yang kita akan hadapi sekarang. Tetapi kita ingat bahwa pada saat kita sudah meraih kemenangan bersama dengan Tuhan, maka perkara-perkara yang lama tidak akan diingat lagi, atau kita tidak akan ingat lagi, tetapi kita lupakan, dan juga itu tidak akan timbul lagi di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi yang kita ingat adalah kita sudah lewati itu, lalu kita sudah bersenang bersama dengan pencipta kita. Bangsa-bangsa yang diselamatkan tidak akan mengetahui hukum lain selain
hukum surga. Semua akan menjadi suatu keluarga yang bersatu, berbahagia, dibungkus dengan pakaian pujian dan ucap syukur. Di atas pemandangan itu, bintang-bintang fajar akan menyanyi beramai-ramai. Anak-anak Tuhan akan bersorak karena sukacita. Sementara Tuhan dan Kristus akan bersatu dalam memaklumkan. Di sana tidak akan ada lagi dosa, bahkan kematian pun tidak akan ada di sana. Alfa Omega jilid 4 halaman 315 dan 316. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Kembali lagi diingatkan bahwa bangsa-bangsa yang diselamatkan tidak akan mengetahui hukum lain selain hukum surga. Jadi pada saat kita sudah diselamatkan, maka yang kita ketahui adalah hukum surga yang selalu ada di pikiran kita, ada di dalam pandangan kita. Semua akan menjadi satu keluarga yang bersatu dan berbahagia. Jadi kita pada saat kita sudah mengetahui akan hukum surga itu, maka kita akan disatukan dengan orang yang mungkin selama ini kita tidak kenal. Kita akan disatukan menjadi satu keluarga yang berbahagia. Dan kita juga dibungkus dengan pakaian pujian serta ucapan syukur. Jadi kita disatukan, dibungkus dengan pakaian yang diberikan kepada kita, yaitu pakaian kemenangan, yang kita jadikan sebagai pakaian pujian kita dan ucap syukur kepada Pencipta kita. Di atas pemandangan itu, bintang-bintang fajar akan menyanyi beramai-ramai. Anak-anak Tuhan akan bersorak karena sukacita. Menarik ya, di sini dikatakan bahwa bintang-bintang fajar saja menyanyi beramai-ramai, dan anak Tuhan akan bersorak-sorak, atau umat yang sudah ditebus akan merasa gembira dengan sorakan-sorakan yang selalu dikeluarkan untuk memuji dan juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena merasakan suatu sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Sementara Tuhan dan Kristus akan bersatu dalam memaklumkan. Di sana tidak akan ada lagi dosa, bahkan kematian pun tidak ada di sana. Jadi Tuhan sudah mengetahui bahwa pada saat kita bersukaria, mereka akan mengetahui bahwa inilah rasa kebahagiaan kita pada saat kita sudah diberikan keselamatan. Karena pada saat kita sudah masuk di sana, maka tidak akan ada lagi dosa yang menghantui kita, dan juga kematian pun tidak akan datang untuk masuk kepada kehidupan manusia sempurna kita. Pada mulanya Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Bila akan ada suatu waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Penciptaan Sabat, yakni hari ketika Yesus beristirahat di kubur Yusuf, akan senantiasa menjadi hari perhentian dan kesukaan. Baik, menariknya di sini katakan bahwa Bapa dan Anak yang pada mulanya telah beristirahat pada hari Sabat, pada saat mereka menyelesaikan akan penciptaan itu. Mereka sudah beristirahat untuk memberikan contoh kepada kita, untuk kita mengetahui bahwa hanya kepada mereka kita bersujud untuk menyembah, dan juga hari Sabatlah yang kita jadikan sebagai satu hari peristirahatan untuk kita mengucap syukur kepada Dia yang sudah menciptakan kita. Jadi Sabat itu dijadikan sebagai satu hari perhentian untuk kita gunakan sebagai hal ucap syukur yang kita ucapkan hanya kepada Dia, karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan tuntunan untuk kita setiap harinya boleh berubah untuk lebih dekat kepadanya. Bila akan ada suatu waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Penciptaan Sabat, yakni hari ketika Yesus beristirahat di kubur Yusuf, akan senantiasa menjadi hari perhentian dan kesukaan. Jadi hari Sabat sudah dijadikan terlebih dahulu sebelum kita lahir. Jadi itu dibuat sebagai satu hari perhentian dan hari kesukaan yang harus kita terima untuk kita jadikan sebagai satu hari perhentian yang harus kita ikuti. Di mana pada saat
kita mengetahui hari Sabat adalah hari perhentian dan hari kesukaan. Berarti hari Sabat bukan hanya saja kita berhenti untuk beristirahat sepanjang hari, tetapi kita harus menjadikan hari itu sebagai hari kesukaan. Dengan cara kita bisa menolong, kita bisa untuk menjadi satu contoh buat orang lain, dan juga kita bisa menjadi satu penolong buat orang yang membutuhkan pertolongan pada hari tersebut. Jadi jangan kita gunakan bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja apa-apa, meskipun saudara kita membutuhkan akan pertolongan itu pada Sabat. Apakah kita mau menolong atau tidak? Kembali lagi, tidak semua orang harus ditolong pada hari Sabat, tetapi yang kita tolong adalah pada saat orang itu meminta bantuan, kita meminta hikmah dari Tuhan. Apakah orang itu pantas untuk ditolong atau tidak? Pada saat orang itu pantas, maka kita harus tolong dia sebagai satu hari kesukaan yang kita berikan kepada dia. Surga dan bumi akan bersatu dalam puji-pujian. Sebagaimana Sabat berganti Sabat, bangsa yang diselamatkan akan tunduk menyembah Tuhan dan Anak Domba dengan kegirangan. Alfa Omega Jilid 4 halaman 419 dan 420. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa surga dan bumi akan bersatu dalam puji-pujian. Jadi kita akan disatukan kembali lagi dengan bumi. Pada saat kita sudah ditebus, kita ke surga, maka kita akan disatukan lagi dengan bumi untuk menjadi satu untuk melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Sebagaimana Sabat berganti Sabat, selalu orang ingin untuk datang kepada Tuhan. Dan bangsa-bangsa yang sudah diselamatkan akan tunduk menyembah Tuhan dan Anak Domba dengan kegirangan. Jadi pada saat kita sudah diselamatkan, maka kita akan terus mengucap syukur dengan cara kita tunduk menyembah kepada Dia dan Anak Domba dengan kegirangan. Jadi di sini kita harus datang untuk sujud dan menyembah di hadapannya, karena Dialah yang sudah memberikan kita satu contoh perhentian yang baik di dalam kitab suci untuk kita ketahui. Seperti tadi di awal dikatakan bahwa kita harus selidiki tulisan-tulisan suci supaya kita ketahui bagaimana kita harus hidup setiap hari. Jadi pada saat kita diberikan bahwa hari Sabat menjadi hari perhentian dan hari kesukaan buat kita, maka kita harus menjadikan itu sebagai satu hari dengan sukacita adanya, atau kita memiliki satu kegirangan pada saat kita memasuki hari Sabat. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.